Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, untuk yang membawa handphone silakan di silent atau dimatikan dahulu agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Saudara-saudari, mari kita buka kebaktian ini dengan menyanyikan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang putra laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saat teduh selesai, saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian nomor 90, Dengar Malaikat Nyanyi. Pujian nomor 90, Dengar Malaikat Nyanyi. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita menggema. Gloria, mulia untuk Allah. Gloria, mulia untuk Allah. Gembala di padang gelap sedang jaga dombanya, dengar berita suka untuk segala bangsa. Gloria, mulia untuk Allah. Gloria, mulia untuk Allah. Bersama ke Bethlehem melihat bayi mulia, bertelut dan menyembah Juru Selamat manusia. Gloria, mulia untuk Allah. Gloria, mulia untuk Allah. Saudara-saudari, kita tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan datang untuk kehadirat-Mu yang kudus.
Mohon roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Injil Tuhan Yesus nomor 7. Injil Tuhan Yesus atau dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Injil Tuhan Yesus nomor 7 atau Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kita akan baca ayat ini secara bertanggapan. Ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Mari kita mulai membacanya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus jantung dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab putra yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya sama-sama, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakannya dia Yesus. Amin. Untuk menanggapi bacaan yang sudah kita baca bersama-sama, mari kita menyanyikan sebuah pujian nomor 109. Mari tuturkan kisah Yesus. Pujian nomor 109. Mari tuturkan kisah Yesus. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat
Rahmat diberi untuk Allah, sejahtera untuk manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Ketika Yesus puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku ia digoda, tetap teguh ia menang. Tuturkanlah karya Tuhan, penuh derita sengsara, dihina penuh nestapa, ditolak oleh manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memat didera, hatinya nista dan aib, namun ia bangkit pula. Mari tuturkan kasih-Nya yang sudah dinyatakan. Bagiku ia menggantikan dan beriku hidup yang kekal. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Saudara-saudari, selanjutnya mari kita melihat ayat hafalan yang di buletin, yang diambil dari Matius pasal 1 ayat 23. Kita akan membacanya sebanyak 2 kali, dan kali ketiga kita akan menghafalkannya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya akan memberi waktu untuk kita semua untuk mencoba menghafalkannya. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Oke, kita coba untuk menghafalkannya tanpa melihat teks. 3, 2, 1. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi kita coba untuk menghafalkannya tanpa melihat teks. 3, 2, 1. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin.
Untuk saudara-saudari yang belum menghafalkan ayat hafalan ini dapat membawa pulang buletin agar dapat menghafalkannya di rumah masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya warta gereja. Mohon perhatiannya untuk tugas minggu depan agar dapat diperhatikan dan dilaksanakan. Warta gereja pertama, kebaktian Natal. Yang pertama, CMC dan Natal Anak akan diadakan pada tanggal 19 Desember. Yang kedua, Natal Remaja Pemuda akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember, hari Sabtu. Dan Natal Umum akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember jam 9 pagi di Gereja Kuburaya. Saya tidak melihat ada jiwa-jiwa baru di tempat ini. Kita doakan agar Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru di gereja kita ini. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantung persembahan akan dibawakan oleh Saudari Lucy. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan pujian nomor 106, Beritakanlah di Gunung. Pujian nomor 106. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh, gembala di padang menjaga dombanya, tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara sorga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya putra-putrimu yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Silakan duduk. Untuk anak-anak silakan ke tempat sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan PI Rudikus dengan tema pengumuman kelahiran Yesus kepada Yusuf, dan doa pengembalaan akan dipimpin oleh PI Rudikus. Kepada hambanya silakan. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang telah menciptakan kami, manusia, dan telah menciptakan alam semesta ini serta segala isinya. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau di mana pada malam hari ini, walaupun hujan, cuaca sejuk, Engkau terus memimpin kami untuk datang menyembah Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kebaktian matahari terbenam yang ada di Siantan. Kami berdoa untuk PI Ajin di sana. Kiranya Engkau yang menolong memimpin beliau, sehingga beliau dapat memimpin anak-anak-Mu di sana dan dapat memberitakan Injil, serta mereka percaya dan Engkau tambahkan jiwa-jiwa yang baru. Kami juga menyerahkan untuk Gereja Parit nomor 2, untuk PI Julimin, PI Mandalina di sana, dan juga Saudara Lim di sana yang melayani Engkau. Kiranya Engkau yang menuntun dan memimpin, sehingga melalui gerejamu ini dapat membawa jiwa-jiwa baru dan serta dapat memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami di sini akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pakai baik yang berbicara maupun yang mendengar, sehingga kami dapat ditambahkan berkat rohani kami dapat semakin mengerti siapakah itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampunilah atas dosa dan kesalahan kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, malam hari ini kita belajar yaitu tentang pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mungkin minggu lalu kita sudah belajar tentang pengumuman kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama, yaitu yang diumumkan kepada Maria. Dan sekarang yang kita akan belajar tentang pengumuman kelahiran Tuhan Yesus kepada satu individu, yaitu yang bernama Yusuf, yang tidak lain adalah tunangan dari Maria itu sendiri. Nah, kita lihat pengumuman ini disampaikan oleh malaikat yang bernama Gabriel. Ya, Gabriel, saya yakin dia adalah kelompok penghulu dari kelompok malaikat yang bertugas memuji Allah serta yang bertugas menyampaikan firman kepada manusia. Nah, kita lihat arti dari nama Gabriel adalah El Gibor, yang berarti Allah perkasa. Di dalam kelompok malaikat atau di dalam malaikat itu sendiri ada dua kelompok besar. Yang pertama disebut malaikat serafim, yang tugasnya itu menyampaikan firman Tuhan dan memuji Allah. Dapat kita lihat dari Yesaya pasal 6 ayat 1-3. Dan juga dia bertugas menyampaikan firman Allah. Jadi jelas, kalau malaikat saja ada tugas-tugasnya masing-masing. Apalagi kita manusia dalam suatu organisasi harus jelas pengelompokan tugasnya. Artinya lebih teratur, nama juga organizer ya, mengorganisasi. Malaikat saja mempunyai tugas masing-masing seperti itu. Nah, itu tugas dari malaikat
yaitu golongan serafim. Nah, sekarang ada golongan kedua yang bernama kerubim. Siapakah mereka? Mereka adalah malaikat perang yang dipimpin oleh Mikael. Kita masih ingat waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, maka Allah menempatkan malaikat kerub dengan pedang menyala-nyala untuk menjaga taman itu, sehingga Adam dan Hawa tidak dapat masuk kembali dan memakan buah kehidupan. Itu mereka bertugas fight, ya, berperang. Dan masih ingat ketika malaikat malaikat Gabriel mau menyampaikan wahyu atau penglihatan kepada Daniel, dia dihalangi oleh Lucifer. Selama beberapa hari dia dihalangi oleh Lucifer. Dan kalau kita lihat dalam Daniel 10 ayat 13, ya, malaikat Mikael datang untuk berperang melawan dia. Artinya tugasnya sudah ada masing-masing. Nah, ini. Nah, sekarang kita belajar, ya, dari pemberitaan malaikat Gabriel yang pertama kepada Maria, yang saya singkat K. K yang pertama itu komunikasi atau konfirmasi yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Kenapa yang pertama itu Maria, bukan Yusuf? Kalau kita lihat juga pada saat Tuhan Yesus bangkit, rombongan yang pertama yang tahu itu rombongan perempuan. Kenapa? Ini ada alasannya. Kalau di sini, kalau kita melihat kenapa kepada Maria, dikatakan Maria itu orang yang rendah hati, orang yang dapat menyimpan, ya, sesuatu dalam hatinya, dan juga peran Maria di sini sangat besar dalam kelahiran dari Tuhan Yesus itu sendiri. Kita tidak menyembah Maria, ya, tapi kita melihat teladan Maria. Ini bedanya orang Katolik dengan orang Kristen. Kalau orang Kristen, mereka mengagung-agungkan Maria dan mengatakan Maria itu adalah Mater Dei, ibu Tuhan. Dan mereka menyembah Maria dan mereka berdoa kepada Maria. Itu beda. Maria hanyalah hamba yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus. Dia bukan perantara. Ya, jadi ini yang bedanya. Nah, Maria di sini dikatakan malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Maria. Maria itu orangnya yang taat. Dia taat kepada berita yang mengejutkan dia. Bagaimana mungkin seorang perawan muda mengandung? Tidak mungkin, ya, kalau perempuan muda mengandung zaman sekarang tuh biasa. Tapi ini perawan muda yang belum, ya, pernah mengenal laki-laki. Nah, tetapi kalau kita melihat Maria di sini, Maria menyimpan segala persoalannya, segala pergumulannya dalam lubuk jantungnya. Ini contoh untuk kaum-kaum Hawa, terutama kaum Hawa. Kenapa? Karena dia tidak lekas gusar. Nah, kalau kita baca dalam Injil Lukas dikatakan dia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Artinya dia bukan dipendam, tapi dia mengadukan kepada Tuhan, menyimpan ini, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan akan bertindak menolong dia. Ini artinya menyimpan. Kalau zaman sekarang agak seram namanya kalau menyimpan. Bisa jadi menyimpan dendam atau menyimpan amarah.
Di sini Maria tidak menyimpan hal itu. Apa yang dia menyimpan, tapi saya yakin dan percaya dia berdoa. Dia mengadukan, menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Kalau kita lihat Lukas pasal 2 ayat 19, mari kita buka. Lukas 2:19. Lukas 2:19, saya akan bacakan di sini. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam jantungnya dan merenungkannya. Ya, dia tidak marah-marah. Ya, dia dengar hal itu, dia nggak marah-marah. Dia nggak lekas, dia langsung ngadu sama Yusuf. Dia marahkan, marah sana marah sini, nggak tentu rudu. Dia nggak, dia simpan. Dalam kitab Amsal, kalau kita baca Amsal ya, mari kita baca Amsal ayat 29 sampai 22. Mari kita buka Amsal. Dikatakan, si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggaran. Artinya, disimpan, direnungkan, jangan cepat marah. Maria, contoh yang baik sekali. Dia menerima sesuatu yang resikonya besar loh sebenarnya. Mengandung, tapi tidak bersama suaminya. Apa resikonya? Kalau kita lihat dalam Taurat Musa dikatakan kalau perempuan kedapatan hamil di luar nikah atau hamil bukan dari suaminya, dia bisa dirajam sampai mati. Ini yang akan diterima Maria. Kalau Tuhan tidak menolong Maria, maka dia akan dirajam sampai mati. Apakah Maria gusar? Tidak, firman Tuhan mengatakan dia menyimpan segala perkara. Dia merenungkan kenapa bisa terjadi. Ini adalah contoh untuk kita semua. Jangan dengar langsung naik darah. Cobalah kita renungkan kenapa hal ini bisa terjadi. Memang kita manusia nggak ada sempurna ya. Kadang-kadang sesuatu yang kita dengar itu membuat kita langsung naik darah. Tapi coba kita renungkan. Kata bapak saya itu, pecah di perut jangan pecah di mulut. Artinya, kalau memang pahit, renungkan dulu. Jangan langsung keluarkan emosi, jangan langsung marah. Ini Maria ya. Nah, sekarang kita lihat pengumuman kelahiran yang kedua kepada Yusuf. Nah, dikatakan di sini bahwa Yusuf sudah bertunangan dengan Maria. Nah, sekarang kita lihat bertunangan dalam tradisi orang Yahudi. Kalau kita baca dalam tahap-tahap pernikahan orang Yahudi, ada yang dinamakan kidusin. Bertunangan di sini artinya adalah status hukumnya sudah pasti. Artinya serius. Bertunangan seperti sudah menikah, tapi tidak berhubungan suami istri. Itu dalam konsep budaya orang Yahudi. Kita harus mengerti ya. Jadi, bagian pernikahan ini, yaitu pertunangan ini bersifat mengikat. Kalau misalnya pihak laki-laki tidak mau meneruskan, maka dia harus mengeluarkan surat cerai. Itu. Nah, dikatakan di sini, kalaupun bercerai, harus diberikan surat cerai yang resmi dari suami. Ini dah arti pertunangan dalam konteks orang Yahudi. Nah, kita lihat di sini ya, Maria ketika dia dikatakan akan mengandung dan dia sedang mengandung, setelah itu pasti akan kelihatan dari perutnya. Pasti perutnya membesar dan bagian-bagian lain juga akan mengikuti. Nah, di sini kita lihat
kesabaran, keteguhan, iman dari Maria. Dia serahkan itu sama Tuhan. Dia tahu suatu hari ini Yusuf pasti akan tahu bahwa saya mengandung. Tapi dia terus berdoa menyerahkan ini kepada Tuhan. Dan tanpa diketahui oleh Yusuf, karena Maria tidak langsung memberitahukan kepada Yusuf. Risiko, kalau Maria mengatakan bahwa dia hamil dan dia yang mengandung dari kuasa Roh Kudus, kemungkinan besar Yusuf ini nggak percaya. Makanya dia simpan dulu, nggak langsung dikonfirmasi, nggak langsung dikonfrontasi, langsung diberitahu kepada Yusuf. Makanya dia simpan dulu. Nah, sekarang dia percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan solusi, yang akan menolong Maria, sehingga Yusuf nanti akan menerima Maria sebagai istrinya. Nah, kita lihat di sini. Lihat tadi ya, dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini mujizat ya. Karena apa? Tuhan yang memberi tanda yang tidak biasa. Kalau tanda biasa, kalau perempuan muda mengandung, itu biasa. Tetapi perawan muda mengandung, ini hal yang tidak biasa. Sehingga ini disebut mujizat. Rahim yang seharusnya kosong ada isi. Nah, dalam Alkitab ya, ada 3 golongan perempuan yang dimungkinkan Allah, yang diberikan Allah anugerah, walaupun cara manusia tidak bisa hamil, tetapi bisa hamil. Yang pertama, siapakah dia? Sarah. Sarah dikatakan dia sudah mati pucuk, alias menopause. Kalau orang menopause tidak mungkin bisa hamil, kalau bukan mujizat. Yang kedua, siapa yang dikatakan mandul? Elizabeth. Elizabeth mandul. Dan sudah tersebar di kalangan masyarakat waktu itu. Dan dia bisa hamil karena apa? Karena Allah yang menganugerahkan kepada dia, menghapus aibnya dia, sehingga dia bisa hamil. Dan yang ketiga ini, yang pertama mati pucuk, orang menopause bisa hamil. Yang kedua, orang yang dikatakan mandul, berpuluh-puluh tahun menikah tidak hamil dan bisa hamil karena pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, yang ketiga ini, yaitu Maria, perawan muda bisa hamil. Ini adalah mujizat yang luar biasa kepada perempuan-perempuan, ketiga jenis perempuan ini. Nah, sekarang Maria hamil. Bagaimana? Maria berserah. Sekarang kita lihat ini. Kondisi Maria ini kudus. Karena orang hamil pasti sudah, kalau dalam secara manusiawi pasti sudah nggak perawan. Tetapi kenapa? Walaupun Maria hamil masih perawan, karena apa? Karena ini pekerjaan dari Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus itu bapaknya Yesus ya. Jangan salah mengerti. Karena ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Nah, tetaplah perawan. Dia tetap perawan sampai melahirkan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat, kalau orang melahirkan, ya pastilah udah nggak perawan, karena selaput darahnya pasti sobek. Nah, kalau kita bicara secara ilmu kedokteran kan, pasti udah nggak perawan karena sobek selaput darahnya. Tapi ini kenapa masih perawan? Inilah kuasa Tuhan. Tapi zaman sekarang beda ya. Operasi di Thailand, walaupun sudah melahirkan bisa dibuat selaput darah lagi, itu di Thailand. Inilah kebejatan manusia ya, dia mau merubah yang alami. Nah, dia tetap perawan sampai Maria melahirkan Yusuf, sampai Yusuf menghampiri Maria secara
tubuh dan baru Maria tidak perawan lagi. Tapi setelah Yesus lahir. Nah, ini ya yang kita lihat Maria. Nah, dikatakan di sini sekarang perawan muda dapat melahirkan, ini menjadi suatu perdebatan yang sengit di kalangan gereja-gereja. Ada gereja yang tidak mempercayai bahwa kok perawan bisa mengandung, kok perawan bisa melahirkan. Nah, bagaimana bisa seorang perawan mengandung dan dapat melahirkan? Yang ini membuat ragu ini adalah iblis. Iblis membuat kita ragu bahwa Maria itu masih perawan. Kalau kita dan iblis bisa menggunakan Alkitab yang terjemahannya yang korup, sehingga orang baca, oh ini perempuan muda loh, bukan perawan ini terjemahannya. Saya searching di Google, karena saya tahu bahasa aslinya Alma. Saya searching di Google dan Google mengatakan bahwa Alma itu tidak mengindikasi bahwa seorang perawan. Saya kaget loh, kok bisa seperti begitu? Ternyata hal ini dipertentangkan. Nah, kalau kita meneliti Alkitab, bahasa asli dalam bahasa Ibrani, ya, perawan muda itu disebut almah. Itu udah gak bisa dirubah lagi sebenarnya. Itu udah perawan muda. Kalau kita nggak ngerti bahasa asli, maka kita akan mudah terkecoh. Karena tanda ini tanda khusus. Karena Allah yang sendiri memberikan tanda. Kalau Allah yang campur tangan, itu hal yang luar biasa, mujizat. Nah, dan juga ini tercantum dalam Yesaya 7:14. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, itu Parthenos udah mutlak, udah pasti, ya, dikatakan bahwa itu perawan muda, udah nggak bisa dirubah-rubah lagi artinya. Makanya Alkitab ditulis bahasa asli dalam Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, dan dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani. Sehingga kalau orang yang bisa mengerti bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, teologianya kuat, tidak diombang-ambingkan oleh teologi-teologi yang salah di dalam dunia ini. Kita melihat di sini adalah Parthenos jelas, yaitu perawan muda, gadis, secara spesifik perawan muda. Artinya dia, kalau kita lihat kamusnya itu artinya dia dapat melahirkan atau baru akhir balik gitu loh. Atau dikatakan dalam ilmu kedokteran tuh dia baru menstruasi dan dapat hamil. Nah, itulah perawan muda. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, perawan muda. Ya, nah di sini dikatakan Yusuf adalah suami dari Maria, walaupun dia bertunangan tapi sudah disebut suami, adalah orang yang tulus hati, lubuk jantungnya itu bersih, dia tidak mau mencemarkan nama baik dari Maria itu sendiri. Saya meneliti ada 4 kemungkinan yang Yusuf lakukan. Dikatakan pertama, bisa saja Yusuf mengumumkan kepada orang-orang ramai bahwa Maria itu mengandung. Dan Yusuf bisa juga mengatakan bahwa dia belum pernah bersentuhan atau mengenal Maria. Dan akibatnya itu fatal. Kalau kita lihat dalam Ulangan 22, 23 sampai 24, maka akibatnya itu bahwa nanti Maria akan dirajam dengan batu sampai mati. Dan ini tidak akan mungkin dilakukan oleh Yusuf. Karena dia orang yang tulus hati. Artinya dia mencintai Maria. Dia tidak akan menyakiti Maria. Yang kedua, bisa saja dia menceraikan dengan diam-diam. Apa arti diam-diam? Dia hadirkan 2 orang saksi, dia tulis surat cerai istrinya, dan hanya mereka ini yang tahu bahwa Yusuf sudah menceraikan Maria.
Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa saja dia menerima Maria menjadi istrinya, tapi konsekuensinya dia berdosa. Kenapa? Karena Yusuf tahu kan, ini bukan anak saya. Dan dia sudah berzina. Kalau seorang laki-laki tahu perempuan itu berzina, dia masih hidup dengan dia, maka dia berdosa. Itu yang ketiga. Dan dia tidak akan lakukan seperti itu karena dosa. Tapi yang solusi yang kedua ini, dia menceraikan secara diam-diam, tidak akan ada konsekuensi yang fatal dari kedua belah pihak. Nah, ini yang dipikirkan oleh Yusuf. Dan yang keempat, nah ini yang Tuhan berikan. Apa? Saya katakan ini adalah konsolidasi yang diberikan Tuhan kepada Yusuf dan Maria. Yusuf dikatakan di sini dia tidak sembrono. Dia mempertimbangkan, ya. Artinya dia tidak langsung naik pitam. Nah, makanya saya bilang dia mempertimbangkan. Saya percaya bahwa Yusuf ini ketika dia mempertimbangkan itu, dia sambil berdoa loh. Artinya dia minta petunjuk kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika ada masalah dalam kehidupan kita, seperti masalah yang dialami oleh Yusuf, pernahkah kita mempertimbangkan sesuatu dengan masak-masak, dengan baik-baik, dan minta Tuhan campur tangan dalam permasalahan kita? Atau kita bertindak sesuai dengan intelektual kita, kepandaian kita, dengan sembarangan saja? Tidak. Di sini kalau kita baca ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpinya. Saya percaya dia capek sebenarnya. Yusuf itu capek. Ini gimana ini? Solusinya gimana? Solusi pertama, nggak bisa. Kasihan Maria, nanti dirajam sampai mati. Solusi kedua, jangan diam-diam. Tapi gimana? Yang ketiga, menerima, berdosa. Dia terus pikir, dia capek. Menurut saya, sampai dia lelah dan tertidur. Dan di situ Allah berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Dan apa mimpinya? Dikatakan malaikat Tuhan berkata, Yusuf, putra Daud. Kenapa malaikat di sini mengatakan Yusuf putra Daud? Sebenarnya mau mengingatkan bahwa kamu itu keturunan Daud. Kamu tuh ingat janji yang diberikan kepada nenek moyangmu Yusuf. Ingat. Supaya dia ingat kembali. Kadang-kadang kita perlu disentil lagi kan, supaya ingat, perjuangan kita nih. Saya kadang-kadang sakit hati kalau saya melihat anak sekolah minggu yang sudah kita bina dari kecil sampai dia dewasa, tiba-tiba besar dia menyeleweng iman. Sakit hati loh saya. Saya pernah berbicara dengan Pak Pendeta waktu penginjilan. Sakit hati saya. Ya, dari kecil, dari remaja, dari SMP, kita bina imannya, kita kasihkan Tuhan Yesus, kita bawa ke persekutuan doa, kebaktian umum, remaja pemuda, retreat, ya, piknik segala macam kita bawa, kita tuntun. Tapi ketika dewasa, dia melenceng iman. Apa enggak sakit hati? Anak-anak ini lupa dulu dia seperti apa. Makanya masa lalu itu sebagai pelajaran rohani. Ada yang pelayanan, ya dari kecil udah ikut melayani, besar ikut melayani, tiba-tiba hilang. Dia lupa masa lalunya. Dia lupa siapa orang yang di atasnya. Dia lupa siapa orang tuanya. Langsung hilang saja. Dan sudah melenceng dari jalan Tuhan. Sakit hati enggak? Sakit hati. Malaikat mengingatkan kembali kepada Yusuf. Yusuf, putra Daud. Ketika disebut putra Daud, saya percaya Yusuf ingat
janji. Janji yang disampaikan kepada Daud bahwa dari tunas Daud, tunas Isai, nah ini akan melahirkan Mesias. Apalagi dikatakan, janganlah engkau takut mengambil Maria. Kenapa dia takut mengambil Maria? Karena dia takut berdosa. Karena secara manusiawi ini sudah gak suci lagi perempuan ini. Macam mana saya mau nikah sama dia? Udah gak suci lagi, takut berdosa. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung dari kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus, sehingga kandungannya itu disebut kudus. Kenapa kudus? Kalau tidak kudus, Tuhan Yesus tidak dapat menyelamatkan manusia. Karena harus yang kudus baru dapat menghapus yang tidak kudus. Saya ibaratkan dengan papan tulis ya. Kalau kita dengan kain kotor coba hapus papan tulis, tambah kotor. Makanya harus dengan kain bersih. Saya ngajar tadi di Remaja Pemuda seperti itu, supaya gampang mereka mencerna. Ya sama pelajarannya. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa dikatakan lagi, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya. Nah, ada satu hal yang perlu diingat, ya, terlepas dari rumus kromosom XY dan segala macam. Kenapa Yesus itu dilahirkan sebagai laki-laki? Karena dia disebut Adam yang kedua. Kalau dia perempuan nggak bisa disebut Adam kedua. Karena juga manusia pertama diciptakan itu juga laki-laki. Adam, bukan Hawa. Ini secara sederhana ya. Tidak pakai rumus XY kromosom segala macam, secara sederhana. Kalau perempuan ya enggak sinkron. Apa? Enggak sinkron. Nah, dan pada waktu saya mengajar remaja pemuda, saya tanya, sebenarnya anak laki-laki itu namanya Immanuel kah atau Yesus? Kok sini ada yang dikatakan Immanuel, nanti setelah lahir kok dinamakan Yesus? Enggak konsisten kan? Wah, saya bilang, ini saya sebagai pertanyaan pemantik ya kalau dalam ilmu pendidikan ya. Saya pemantik untuk anak-anak berpikir. Oh iya ya. Mereka juga berpikir, oh iya ya seperti itu. Kenapa di sini disebut Immanuel tapi lahirnya jadi Yesus? Lalu ada anak remaja pemuda, ada 2 anak, si Boboy sama Samuel, dia bilang, itu kayaknya gelar lah Pak. Ah betul, saya bilang, pinter saya bilang. Kalau misalnya profesor di universitas kan kadang-kadang dipanggil Prof aja, nggak sebut namanya. Misalnya Prof Andi, dia cuma sebutnya Prof aja kan. Itu gelarnya ya. Immanuel. Apa artinya? Artinya Allah menyertai kita. Nah, sekarang kita lihat di sini yang yang kedua yaitu dari Yusuf. Dia kooperatif. Yang pertama yaitu konfirmasi, komunikasi. Yang kedua konsolidasi. Yang ketiga kooperatif dari si Yusuf itu sendiri. Bagaimana cara Yusuf berkooperatif? Yang pertama, setelah dia bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya dan mengambil Maria sebagai istrinya dengan segala resikonya. Dia ambil Maria sebagai istrinya. Dan ini yang luar biasa, dan tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ini yang saya katakan, Yusuf benar-benar taat, benar-benar kooperatif dengan apa yang sudah disampaikan oleh malaikat. Dia menahan dirinya loh. Seorang perawan muda dan sudah jadi sah jadi istrinya, dia bisa menahan diri. Ini yang
luar biasa. Selama 9 bulan. Ada lagi nanti masa yang ditambah lagi setelah melahirkan, mungkin ya setahun dia nggak mengenal istrinya, tapi dia taat kepada perintah Tuhan. Inilah ya berita Natal yang disampaikan kepada Yusuf. Tiap tahun kita sampaikan itu, hampir tiap ya. Bisa dari Yusuf, bisa dari Maria, bisa dari orang Majus, dari gembala, itu saja yang disampaikan hampir tiap tahun. Masalahnya, adakah di hatimu Yesus lahir untukmu? Itu intinya. Ketika Natal bukan perayaan yang kita tonjolkan, bukan segala macam, tapi firman. Apakah Natal itu hadir dalam hatimu? Percuma kamu ikut sorak-sorai, gembira, kelap-kelip, tetapi Natal tidak dalam hatimu. Pulang, Natal sudah lupa, tidak ada tahu apa yang dipesankan oleh penginjil pendeta. Tidak tahu apa yang kamu ingat. Dia nyanyinya bagus, dia narinya bagus, pohonnya cantik, itu yang dia ingat. Tapi apa pesan Natal? Tak ada, kosong. Ini yang kita mau, supaya ketika pesan Natal disampaikan kepada anggota gereja, benar-benar masuk dalam hatinya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dalam hidup kami, dan kami dapat sungguh-sungguh memaknai apa itu Natal dalam kehidupan kami. Yaitu Tuhan Yesus sudah lahir dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, hidup menggantikan kami, mentaati seluruh firman Tuhan, dan mati bagi kami sebagai korban hidup dan kami dapat menjadi orang saksi di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan untuk waktu kami dalam tangan-Mu, kiranya Engkau memimpin dan menolong. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri. Kita menyanyi 108. Nanti Pak Pendeta akan doa berkat. 108. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu, dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Kita
Kita tetap berdiri, mari kita bersatu kembali secara rohani untuk menerima berkat dari Tuhan kita. Dan untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu semua tanpa tersandung dan menempatkan kamu tanpa celah di hadapan kemuliaannya dengan sukacita besar. Untuk Allah satu-satunya yang bijaksana, juru selamat kita, adalah kemuliaan dan keagungan, kekuatan dan kekuasaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.